Pemirsa, prajurit TNI Prada Luki Sepril Saputra menghembuskan nafas terakhir diduga akibat penganiayaan dilakukan oleh senior di barak militer. Kasus ini menjadi sorotan luas sebab kematian prajurit karena dianiaya senior sudah beberapa kali terjadi di lingkungan militer. Apakah ini akibat kesalahan sistem? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika jenazah anggota TNI Prada Luki Sepril Saputra tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis 7 Agustus lalu. Kedatangan jenazah ini disambut isak tangis dari kedua orang tua korban dan keluarga. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, korban diketahui sempat dirawat sejak Sabtu lalu dan meninggal pada Rabu 6 Agustus di ruang ICU Rumah Sakit Airamo, Kabupaten Nagekeo. Pihak keluarga pun membeberkan ditemukan banyak luka lebam di sekujur tubuh korban. Prada Luki tewas diduga karena dianiaya seniornya di asrama teritorial pembangunan 834 Wakanga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ayah korban yang juga merupakan anggota TNI aktif tidak terima dengan kematian anaknya yang diduga tewas tidak wajar akibat dianiaya. Ia bersikeras agar sebab kematian anaknya diusut tuntas. Hukuman cuma dua buat anak saya, hukuman mati dan pecat, tidak ada di bawah itu. Nyawa saya taruhan, tentara saya lepas. Ingat saudara yang sentuh beta, ingat ya, hak saya pakai jalur hak asasi manusia. Saya tuntut pakai hak saya sebagai manusia, ingat Bapak. Dia meninggal akan dapat dia punya balasan. Manusia yang siksa dia akan lebih sengsara dari Luki. Beta sumpah, beta taruhkan dia punya nyawa, ingat Bapak. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Keadilan harus ditegakkan. Kasus ini pun menjadi isu nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mendesak kasus kematian Prada Luki diproses melalui pengadilan militer agar para pelaku dijatuhi sanksi berat, termasuk pemecatan sebagai prajurit TNI. Hasanuddin juga menegaskan pentingnya reformasi budaya di tubuh TNI, khususnya hubungan senior dan junior, dengan menyusun pedoman pembinaan yang jelas agar tidak disalahgunakan menjadi ajang kekerasan. Nah, ini merupakan sebuah kejahatan pidana yang menurut hemat saya sebagai kejahatan pidana yang terorganisir. Ya, dan ini tidak boleh terulang kembali. Ya, saya berharap dilakukan penyelidikan dengan baik, ya, kemudian dibawa ke mahkamah militer, ya, dan kemudian diberi hukuman seberat-beratnya agar tidak dicontoh oleh quote-and-quote para senior yang lain. Akhirnya 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pangdam Udayana menyebut 20 tersangka ditahan oleh Denpom Udayana. Saat melayat ke rumah duka anggota TNI Prada Luki, Panglima Kodam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto menyampaikan duka cita mendalam kepada kedua orang tua korban. Pangdam memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pimpinan dalam hal ini Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum kepada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini yang mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Sepril Saputra nama. Dan seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Direktur Imparsial Ardi Mantoputra menilai terjadinya kekerasan di barak militer karena tidak adanya pengawasan yang efektif dari atasan.
Selain itu, juga tidak adanya mekanisme komplain terhadap tindakan senior sehingga kekerasan yang semula menjadi mekanisme pendisiplinan prajurit justru kerap disalahgunakan menjadi kekerasan yang bersifat melukai, bahkan membunuh. Ya, pertama ini mengindikasikan kuat bahwa pengawasan di dalam internal asrama tersebut itu lemah. Kemudian juga secara internal ini ada satu hal yang luput, yaitu mekanisme komplain terhadap praktik-praktik yang tidak manusiawi seperti ini yang dialami oleh para prajurit TNI yang masih junior lah, katakan begitu. Nah, mereka seringkali menghadapi persoalan-persoalan atau perilaku-perilaku yang di luar batas kemanusiaan tersebut, begitu ya. Tetapi kemudian tidak ada mekanisme untuk melaporkan, untuk komplain, begitu ya. Tewasnya Prada Luki akibat penganiayaan bukanlah kasus pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah kasus meninggalnya prajurit karena dianiaya senior. Pada 16 Juli 2022, prajurit senapan C Yonif 11 Brigif 3 Pasmar 3 Sorong, Papua Barat, Prada Marsandi Darmawan meninggal dunia karena dianiaya senior. Kasus serupa terjadi lagi pada 19 November 2022. Prajurit TNI Angkatan Udara Prada Muhammad Indra Wijaya meninggal karena dianiaya senior saat bertugas di Markas Komando Operasi Udara 3 Mako Opsut 3 Biak, Papua. Kemudian prajurit Yonif 614 Raja Pandita Malinu Prada MAP meninggal pada 5 November 2022 juga karena dianiaya senior di Yonif 614 Raja Pandita Malinau. Dan pada 30 November 2023, Prada MZR meninggal karena dianiaya senior Markas Yonzipur 4 TK di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam kasus tewasnya Prada Luki, Direktur Imparsal Ardi Manto Putra meminta agar dilakukan penyelidikan apakah ada korban lain. Harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengungkap apakah Prada Luki itu korban satu-satunya atau sebetulnya ada lagi korban yang lain tetapi tidak mengakibatkan meninggal dunia, begitu ya. Jadi maka dari itu investigasi yang akuntabel dan independen itu saya kira harus dilakukan dalam kasus ini. Kapan perlu ini harus melibatkan Komnas HAM misalnya, pihak ketiga. Kekerasan memang bagian dari kehidupan militer, tapi kekerasan ditujukan untuk pendisiplinan, bukan untuk melukai atau membunuh. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya mekanisme komplain terbukti membuka peluang penyalahgunaan kekerasan dengan tujuan melukai bahkan membunuh. Mengadili tersangka memang harus, tapi menghukum atasan yang menjadi penanggung jawab juga diperlukan agar tidak ada lagi kelalaian serupa di kemudian hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.